Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Setiawati dari SDN Semambung. Saya Ani Karimatu Solihah dari SD Islam NU Sekaran. Saya Nur Musyayada Kurniawati dari SDN Sekaran. Saya Lili Susanti dari SDN Senden 1. Kami akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Nur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Lili hari ini repot sekali ya? Oh enggak. Monggo duduk. Terima kasih. Ada apa Bu Nur? Begini Bu Lili, saya kan ingin coaching nih sama teman saya. Oh, dan teman saya. Saya ingin Bu Lili itu menjadi pengamat ketika saya coaching dengan teman. Jadi nanti Bu Lili bisanya kapan saya ikut nih? Ya insya Allah saya bisa nanti pada saat jam istirahat. Gimana? Bu Nurnya bisa nggak? Bisa. Oke, jam istirahat ya Bu ya. Kemudian ini nanti ngomong-ngomong, Bu Nur itu inginnya saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Begini Bu Lili, saya ingin meningkatkan kompetensi saya ketika coaching itu. Jadi bagaimana saya memperhatikan coach saya. Nanti saya bisa menjadi pendengar yang aktif atau belum. Nah, itu yang ingin saya kembangkan nanti dan ingin lihat ketika proses itu. Ya, jadi kompetensi mendengarkan aktif begitu ya, supaya fokus kepada coaching. Kemudian nanti Bu Nur itu inginnya saya mengamati bagian yang mana? Bagian ketika coach saya menyampaikan. Nah saya itu ketika coach aktif menyampaikan, saya juga aktif mendengarkan apa tidak. Nah seperti itu. Ketika saya sudah mendengar aktif, pasti saya bisa memberikan pertanyaan yang sesuai dengan jawaban coach seperti itu. Nanti kalau tidak sesuai berarti saya belum aktif begitu Bu Lili. Oh iya, jadi supaya nanti intinya Bu Nur bisa fokus begitu ya. Akhirnya nanti pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu nanti sesuai. Ya betul, ya berkesinambungan. Terus menurut Bu Nur sendiri, Bu Nur kalau menilai diri Bu Nur sendiri tentang kompetensi yang akan dikembangkan ini bagaimana penilaian Bu Nur? Karena saya ingin meningkatkan, jadi menurut saya penilaian saya terhadap itu masih kurang Bu Lili. Jadi mungkin ketika coach itu sedang menyampaikan pendapatnya, mungkin saya kurang fokus untuk mendengarkan. Kemudian ketika saya kurang fokus, biasanya pertanyaan yang saya berikan pun juga tidak berkesinambungan. Kurang tepat sasaran gitu ya. Kira-kira nih kalau ada rentang skala 1 sampai 10 nih, di mana nih posisinya Bu Nur? Untuk saat ini? Iya. Masih di bawah 7 mungkin. Di bawah 7. Iya. Bisa 6, bisa 5 begitu ya. Nah, kemudian harapannya Bu Nur dari kegiatan observasi yang akan dilakukan nanti bagaimana? Harapannya yang pasti meningkat kompetensi ketika menjadi pendengar yang aktif. Paling tidak bisa mendapat 8 atau 9 begitu lagi nanti nilainya. Ingin di posisi 8 atau 9. Oke. Iya. Jadi nanti kita laksanakan ini insya Allah pada saat jam istirahat begitu ya Bu Nur ya? Iya. Oke. Terima kasih Bu Lili atas sama-sama. waktunya. Terima kasih banyak. Selamat siang Bu Ani. Selamat siang Bunya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat hari ini. Bu Ani, bagaimana perasaannya hari ini? Ini Bunya agak tegang karena ini kan dikejar deadline ya. Saya itu kan mengajar di kelas 6. Itu ada sekarang itu lagi deadline mengerjakan ijazah. Jadi rasanya itu agak stres hari ini. Bu Ani guru kelas 6 ya? Iya Bunya, sekarang saya megang guru
Oh iya iya. Begini nih Bu Ani, ini tadi Bu Ani tujuannya kita untuk bertemu kemudian diskusi ini tadi untuk apa Bu Ani? Ini nih punya saya itu kan mempunyai keresahan. Saya itu menginginkan anak-anak itu mempunyai kesadaran untuk melakukan pembiasaan di sekolah saya. Nah, itu kan ada pembiasaan sholat duha, ada pembiasaan sholat zuhur, gitu. Menurutnya Bu Ani itu pembiasaannya anak-anak melakukannya belum secara sadar seperti itu. Iya. Atau bagaimana Bu Ani? Iya, dia itu belum mempunyai motivasi untuk melakukannya itu dengan kesadaran dirinya sendiri, belum mempunyai tanggung jawab. Ya, itu. Berarti itu ya yang menjadi apa yang membuat Bu Ani tegang, resah, Iya. gelisah, khawatir ya. Iya, karena itu kan saya itu awal itu memang pengecekan dulu terhadap anak-anak. Jadi kita adaptasi terlebih dahulu bersama mereka. Nah, itu saya itu mengecek ke pembiasaan mereka bagaimana. Nah, ternyata untuk melakukan itu dia itu sudah bisa, tapi dia itu melakukannya itu dengan asal-asalan gitu loh. Ya. Menurutnya Bu Ani nih, ukuran keberhasilannya yang ingin dicapai Bu Ani pada pertemuan ini itu berapa keberhasilannya? Ukurannya itu kira-kira ya harapannya itu mereka bisa melakukannya itu dengan kesadaran sendiri walaupun tanpa diawasi oleh gurunya. Jadi menurutnya Bu Ani itu ketika anak-anak sudah bisa melakukannya pembiasaan tadi ya Bu Ani ya, dengan secara sadar tanpa diawasi pun mereka melakukan. Nah itu kalau mereka sudah bisa melaksanakannya dengan baik, menurutnya Bu Ani itu sudah berhasil seperti itu ya? Iya gurunya, karena itu kan juga penting untuk dalam kehidupan mereka sehari-hari, untuk lulusannya itu bagaimana. Karena kita kan basicnya itu kan sekolah Islam, jadi diharapkan dia dapat melakukan ibadah dengan baik dengan penuh tanggung jawabnya. Seperti itu. Jadi sekolahnya Bu Ani itu berbau Islam ya, sekolah Islam. Ya. Kira-kira menurut Bu Ani nih, kalau dibuat skala 1 sampai 10, kira-kira kesadaran anak-anak itu untuk melakukan pembiasaannya dengan baik itu seberapa? Kira-kira itu masih 6. Itu kalau diawasi, tapi kalau tidak diawasi itu bisa diminat skalanya itu. Jadi sangat ekstra pengawasan ya Bu Ani. Iya. Muridnya banyak Bu Ani? Iya, banyak, karena di tiap lomba itu kan ada di tiap tingkatan itu kan ada 3 lomba. Bagaimana Bu Ani selama ini itu menghadapi situasi seperti itu dengan murid yang banyak ya Bu Ani ya, murid yang banyak membutuhkan pengawasan yang banyak juga ya Bu Ani. Pasti kita juga sangat ekstra ketika melakukan pengawasan itu. Nah, Bu Ani menghadapi situasi seperti itu bagaimana selama ini? Ya, untuk murid menghadapi murid yang sangat banyak itu kan kita itu kan tidak bisa sendiri ya Bu ya. Jadi di sana itu kan juga guru agamanya itu kan juga banyak. Jadi saya akan melakukan kolaborasi dengan guru-guru untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak agar mereka itu dapat melaksanakan pembiasaannya dengan baik. Oke, bagus sekali Bu Ani. Semoga nanti setelah kita melakukan diskusi ini ya, kita mencari solusi dari apa yang menjadi keresahannya Bu Ani. Ya, apakah ada yang ingin Bu Ani tambahkan dari diskusi ini? Nah, jadi untuk langkah awalnya itu kan saya akan dari lingkup yang lebih kecil dulu, yaitu dari kelas saya dulu. Kemudian nanti harapannya itu bisa menular ke kelas-kelas lainnya. Jadi itu mungkin rencana awalnya Bu Ani ya. Oke, bagus Bu Ani. Kemudian prioritas apa yang Bu Ani miliki untuk melaksanakan
rencana awal tadi Bu Ani? Jadi untuk melakukan rencana awal itu kan berarti untuk rangka yang lebih besar itu kan kita perlu dukungan dari pihak-pihak terkait ya Bu ya. Jadi saya akan melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, dengan tim kurikulum untuk melakukan misalnya melakukan penjadwalan seperti itu ya. Jadi ada penjadwalan pengawasan. Ada penjadwalan pengawasan untuk pembiasaan terkait anak-anak ini tadi ya Bu Ani. Oke, bagus sekali Bu Ani. Kemudian strategi apa nih yang Bu Ani gunakan untuk mencapai tujuan coaching kali ini? Strategi yang saya gunakan itu saya akan melakukan bimbingan kepada mereka di mana kalau ada yang belum bisa misalnya untuk belum bisa niat wudhu itu akan saya melakukan bimbingan kepada anak-anak tersebut. Kemudian kalau yang sudah bisa tapi belum melakukan dengan baik itu nanti kan saya akan melakukan pengawasan dan pengecekan secara kontinu. Bagus sekali. Semoga nanti rencananya Bu Ani bisa segera terrealisasi ya Bu Ani ya. Kira-kira mulai kapan itu Bu Ani bisa melakukan rencana-rencana yang sudah disampaikan Bu Ani tadi? Ya, saya itu akan melaksanakan itu dengan secepatnya Bu ya. Karena kan kita juga perlu untuk penanaman karakter di awal pembelajaran ini. Kemudian apa nih komitmen Bu Ani terhadap rencana yang sudah Bu Ani buat? Komitmen saya dalam rencana tersebut itu saya akan melaksanakan pengecekan dan pengawasan itu secara kontinu. Jadi akan melaksanakannya secara terus menerus dengan berkolaborasi dengan guru agama, dengan guru fikih. Jadi apa Bu ya? Dengan rekan sejawat ya? Iya, dengan rekan sejawat. Rekan sejawat dengan anak-anak yang begitu banyak, tidak mungkin ya Bu Ani kita melaksanakan sendiri. Iya, tidak mungkin. Jadi Iya. kita perlu untuk berkolaborasi. Kalau kita melaksanakan sendiri, pasti kita akan merasa keberatan. Ya, dengan siswa yang begitu banyak tadi ya Bu Ani ya. Iya, oke Bu Ani. Nah, untuk menjaga komitmennya Bu Ani ini kira-kira siapa dan apa yang bisa membantu Bu Ani dalam menjaga komitmen yang sudah Bu Ani tanam? Yang bisa menjaga komitmen tersebut pastinya dengan bantuan rekan sejawat dan juga dukungan dari kepala sekolah beserta tim kurikulum. Jadi tanpa dukungan mereka pasti rencana itu tidak akan berjalan dengan baik. Rekan sejawat, kepala sekolah, tim kurikulum ya Bu Ani, itu mungkin yang dari sekolah ya Bu Ani. Apakah ada dari pihak lain yang bisa membantu menjaga komitmennya Bu Ani? Untuk pihak lain, kalau dari luar itu bisa dari orang tua anak-anak tersebut. Jadi sangat penting juga berkolaborasi dengan orang tua karena penanaman karakter itu juga dimulai dari orang tua di rumah. Jadi orang tua juga sangat berpengaruh ya Bu Ani ya. Apalagi itu pembiasaannya tadi tentang wudhu. Ya, tentang ibadah. Jadi tidak hanya di sekolah saja, harus di rumah pun juga pembiasaan itu tidak berhenti ya Bu Ani ya. Namanya seperti itu. Kemudian dari kegiatan kita hari ini Bu Ani ya, diskusi kita hari ini, kira-kira tindak lanjut dari setelah ini gimana Bu Ani? Jadi agar anak-anak itu juga memiliki komitmen untuk melaksanakan ibadah dengan baik, maka saya itu akan menjadikan pembiasaan tersebut sebagai penilaian spiritual. Jadi dengan adanya penilaian diharapkan anak-anak itu mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan ibadahnya dengan baik. Apakah nanti juga melibatkan pihak dari luar juga Bu Ani? Untuk pihak dari luar itu kan bisa dengan orang tua itu dengan menggunakan buku penghukum. Oh, Ya, jadi pengecekan ibadah anak-anak di rumah itu dengan menggunakan buku penghukum. Atau juga bisa dengan guru PAI. Guru agama itu Iya, ya guru Bu Ani ya. agama. Oke, Bu Ani.
sekali rencananya. Semoga nanti dari pertemuan ini Bu Ani bisa mendapatkan solusi, bisa menyelesaikan masalah yang selama ini menjadikan Bu Ani khawatir, resah ya, dan pembiasaan di sekolah Bu Ani bisa berjalan sesuai dengan apa yang Bu Ani inginkan, terutama untuk semua pihak sekolah ya Bu Ani. Iya Bunia, jadi semoga dengan setelah kita berdiskusi itu kita mendapatkan solusinya. Jadi saya itu merasa lega karena setelah diskusi hari ini saya itu mempunyai ide-ide untuk berkolaborasi dengan orang tua untuk membuat buku-buku. Ya, Bu Ani. Mungkin ada yang ingin kita diskusikan lagi Bu Ani? Mungkin lain hari saja Bunia. Sudah lega Bu Ani? Sudah lega. Sudah, pikirannya sudah tenang? Sudah Bunia, alhamdulillah sudah lebih tenang, lebih lega. Oke Bu Ani. Terima kasih Bunia atas waktunya sehingga saya bisa menyelesaikan permasalahan ini sehingga membuat saya lebih lega lagi. Semoga sukses ya Bu Ani ya, ke depannya selalu sehat dan kita bisa menuntun anak-anak kita sesuai dengan harapannya masing-masing. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Lili. Bagaimana perasaannya Bu Nur tadi setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Bu Lili, saya sudah lega. Mungkin untuk kompetensi yang tadi saya ingin capai Bu Lili ya, itu semoga saja sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan Bu Lili. Tapi nanti tetap saya membutuhkan apa yang sudah dilihat, apa yang sudah didapatkan dari Bu Lili setelah saya melakukan coaching. Baik, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya justru ingin tanya dulu kepada Bu Nur. Iya. Bagaimana Bu Nur menilai penampilan Bu Nur sendiri tadi sebagai seorang coach tadi bagaimana? Alhamdulillah sudah ada peningkatan ya Bu Lili, apalagi di terutama pada bagian tadi kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai pendengar yang aktif. Nah, itu saya merasa sudah maksimal, sudah baik, tapi nanti tetap saya membutuhkan masukan dari Bu Lili untuk agar lebih meningkat lagi Bu Lili. Ada lebih meningkat. Iya. Jadi Bu Nur merasa ini tadi sudah ada peningkatan begitu ya Bu ya? Iya. Itu Bu Nur menilainya dari mana tadi sudah ada peningkatan tadi? Tadi kan kompetensi yang ingin saya kembangkan menjadi pendengar yang aktif ya Bu Lili. Iya. Jadi ketika proses coaching saya sudah berusaha untuk mendengar secara aktif bagaimana respon ataupun apa ya yang disampaikan oleh coach. Saya berusaha untuk fokus, saya berusaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Oh begitu. Jadi Iya. menurut penilaian dari Bu Nur sendiri ya. Iya. Sekarang saya mohon izin ya Bu, boleh nggak saya ini menyampaikan hasil pengamatan Sangat saya? boleh, Bu. Iya, terima Iya. kasih. Kalau saya amati tadi dari proses percakapan coaching, di mana Bu Nur sebagai coachnya dalam Iya. menerapkan kompetensi mendengarkan aktif itu, saya melihat itu justru kompetensinya sudah bagus dan bahkan lebih dari standar yang kita buat itu tadi. Alhamdulillah. Ya, bagaimana Bu Nur mendengar hal ini? Bagaimana menurut pendapat Sangat Bu Nur? senang, Bu. Sangat senang. Iya. Ya. Namun mohon maaf Bu Nur masih ada juga yang harus ditambahkan lagi Iya, ya, iya. agar kompetensi ini semakin sempurna, karena secara keseluruhan saya melihat tadi Bu Nur sudah sangat bagus sekali, artinya bisa fokus, sangat menghargai coaching dengan menatap coaching, kemudian tersenyum, kemudian ya memberi anggukan-anggukan. Itu kan respon ya Bu ya? Iya, Ya, iya. itu bahasa tubuh kita sebagai respon bahwa kita itu mendengarkan
kita fokus kepada apa yang dikatakan oleh Koji. Iya. Ya. Hanya sedikit saja Bu Nur, mungkin bisa Bu Nur tambahkan dari respon tadi melalui bahasa tubuh juga Bu Nur memberikan umpan balik dari Koji. Wah, bagus, pendapat yang luar biasa. Hanya di situ saja Bu Nur. Iya, Kalau iya. dari bahasa tubuh sudah sangat bagus sekali, itu tadi benar-benar sangat menghargai dan menghormati coachnya begitu ya. Kemudian dalam saat berbincang-bincang tadi mungkin ada sedikit jeda ya Bu ya, Iya. agar kesannya tidak balapan begitu Bu ya. Jadi iya. coachnya belum selesai berbicara, coachnya sudah menanggapi. Menurut saya begitu Bu Nur, tapi selebihnya di luar itu sudah sangat luar biasa sekali begitu Bu Nur ya. Nah kemudian dari hasil ini nanti apa rencana tindak lanjutnya dari Bu Nur, ingin melakukan apa, kemudian itu kapan, di mana, bagaimana Bu Iya. Nur? Bu Nur? Mungkin dari apa yang sudah dilakukan hari ini ya Bu. Iya. Jadi saya berharap tidak hanya berhenti sampai sini. Untuk kegiatan ini agar apa yang saya inginkan, apa kompetensi yang saya inginkan itu agar terus berkembang bahkan meningkat jauh lebih baik lagi, saya akan terus berlatih dengan rekan sejawat untuk sering-sering melakukan coaching tentang permasalahan apapun. Mungkin tidak hanya rekan sejawat saja Bu ya, jadi bisa dengan siswa, dengan Iya. orang tua mungkin Iya. ya, seperti itu. Oke, jadi bisa juga di coaching ini bisa dilakukan di rumah juga begitu Iya, ya, tidak iya. harus kepada rekan sejawat, Iya, tapi juga betul penting sekali. untuk siswa, bahkan di keluarga kita ya, Iya. ibu kepada anak atau ayah kepada anaknya begitu Iya. ya Bu Nur ya. Kemudian kira-kira kapan Bu Nur ini akan dimulai dilaksanakan ini tindak lanjutnya ini? Pokoknya ini tidak berhenti sampai sini Bu ya. Jadi Ya. ketika ada kesempatan, mungkin ada sebuah permasalahan atau apapun, entah di sekolah atau di rumah ataupun dengan orang tua siswa, saya akan melakukan ini jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Iya, baik. Nah, sekarang ini Bu sebagai penutup kita nih, apa yang Bu Nur rasakan dari kegiatan supervisi kita pada hari ini? Alhamdulillah sangat luar biasa Bu. Saya dapat mengembangkan kompetensi yang sebelumnya saya rasa kurang. Kemudian saya juga mendapatkan masukan-masukan yang baik dari Bu Lili agar apa yang saya lakukan hari ini bisa terus lebih baik lagi. Jadi intinya Bu Nur merasa senang ya? Iya. Ya, alhamdulillah saya juga ikut senang karena Bu Nur sendiri juga bisa merasakan bahwa kompetensi mendengarkan aktif dari Bu Nur itu bisa meningkat, dan memang terbukti tadi dalam penilaian saya selama observasi memang hal itu benar meningkat dan semoga akan terus meningkat. Amin. Ya, mungkin demikian saja ya Bu Nur kegiatan supervisi kita pada hari ini. Mungkin Iya. nanti bisa kita ngobrol di lain waktu lagi ya Bu Nur ya. Siap, Bu Lili. Terima kasih banyak Bu atas Iya, waktunya. sama-sama Bu Nur. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.